dipersembahkan oleh Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kami masih dari Masjid Hajjah Sitimang Kota Makassar. Tentunya kita ingin untuk memperdalam ilmu agama dan mendapatkan berkah di bulan suci Ramadan untuk di Gaspol Sahur. Kita gaspol, nggak pakai rem-rem nih untuk memperdalam keimanan kita. Untuk itu saya mau mengabsen dulu yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Baiti Jannati. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Babul Jannah. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Hakim Pesona Pelangi. Lalu kemudian dari Majelis Taklim Nurul Mukminin Daya. Kita lanjut lagi Bu. Kalau begitu kita lanjut lagi untuk mendengarkan petuah di Gaspol Sahur. Ustadz Dasar. Ya, Mas kan, Bayu, ini ada dua majelis taklim yang identik dengan rumah tangga. Satu Baiti Jannati. Itu hadis Nabi, rumahku laksana sorga bagiku. Ya. Yang kedua Babul Jannah. Babul Jannah. Rumah sorga. Ini dua. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah bagaimana kita mengaplikasikan kalimat-kalimat itu. Nah itu dia Pak Ustadz. Ya. Kalau mendengar kisah-kisah dari Ummul Mukminin Siti Khadijah, begitu mulianya beliau mendukung dakwah Rasulullah. Nah sekarang bagaimana mengimplementasikan kisah-kisah tadi dalam rumah tangga yang masa sekarang Pak Ustadz? Oke, pertama, ibu-ibu ingat tadi kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ada salam dari Allah. Itu penghargaan Allah kepada Khadijah. Salam. Saya saja dapat WhatsApp dari pejabat. Lebaran kemarin saya dapat kartu lebaran dari Bapak Prabowo. Itu saya bawa pulang itu kartu lebaran saya. Saya kasih lihat semua saudaraku. Presiden. Sudah bangga. Ini Allah yang titip salam. Mau enggak disalam oleh Allah Bu? Sifat seperti Khadijah. Apa sifat Khadijah? Satu dari kisah tadi. Kenapa Allah katakan diberikan istana yang terbuat dari mutiara. Bukan dari emas, bukan dari jamrud, bukan dari berlian. Tapi dari mutiara. Ibu tahu sifat mutiara? Mutiara itu Bu, hidup di dasar laut. Lalu terbuka cangkangnya, masuk pasir. Pasir itu lalu dia tutup cangkangnya. Bisa bayangkan ibu kelelep pasir. Sakit Pak Ustadz. Tubuhnya itu mutiara kan daging. Seperti kerang itu kan. Masuk di dalam. Bayangkan sudah supaya gampang kita paham. Mata kelelep satu biji pasir. Sakit. Kan teriak. Mutiara tidak. Dia tutup cangkangnya. Dia kelola dengan baik. Setelah itu dia buka. Yang tadinya pasir menjadi mutiara. Apa sifat Khadijah? Tidak pernah berkeluh kesah. Tidak pernah dia buka rahasia rumah tangganya kepada orang. Khadijah sekarang, Khadijah KW5. Udah KW nomor 5 Pak Ustadz. Khadijah palsu. Iya. Semua urusan mau dia upload. Bertengkar sama suaminya, semua dia maki-maki suaminya di medsos. Tak kusangka kau begitu. Rugi saya menerima lamaranmu. Apa lagi? Maknanya tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ingat saudara kita yang baru-baru terjadi Nusa Tenggara Timur. Anak usia 10 tahun. Dia gantung diri karena minta ibunya pensil dan buku. Harga dibawa 10.000. Ibunya tidak bisa penuhi. Anak ini berbesar hati dan berkata, biar saya pergi duluan supaya tidak menjadi beban buat orang tuaku. Demi Allah, pejabat yang membiarkan seperti ini, kalian akan bertanggung jawab di akhirat kelak. 10.000 tidak mampu ditutupi. Maka ibu-ibu jangan mengeluh. Kita masih bisa makan yang enak. Kita masih bisa pakai listrik. Saudara kita di Nusa Tenggara Timur
Banyak rakyat kita beralaskan tanah, tidak punya lantai, atapnya masih pakai daun padi, tidak punya listrik. Kita yang sudah tinggal di kota masih juga mengeluh. Allah marah kepada orang-orang seperti ini, tidak mau bersyukur, dan Allah akan lebih marah lagi kepada pemerintah yang membiarkan rakyatnya kemiskinan sementara hidupnya bermewah-mewah. Berbicara rapat-rapat tentang rakyat miskin, berbicara tentang rapat-rapat ya rakyat sengsara, tapi rapatnya di mana? Di ruang-ruang hotel berbintang 5, makannya enak-enak. Gimana rasanya kau mau dapat seperti itu? Coba Rasulullah mengajarkan kita tentang ini. Di rumah tangganya sendiri tidak ada apa-apa yang bisa dia makan. Prinsip Rasulullah, biarlah keluarga saya lapar, biarlah keluarga saya menderita, yang penting umatku bahagia. Kebalik pejabat kita sekarang, biarlah rakyat saya menderita, yang penting saya kenyang. Khadijah tidak pernah mengeluh. Kita sedikit-sedikit curhat. Mana ada rumah tangga bu yang tidak ada masalahnya? Orang kaya pun ada masalahnya. Apa masalahnya orang kaya? Kasar-kasar anaknya. Coba lihat anak-anak orang kaya. Mayoritas tuh melawan anaknya. Yang punya mobil ada juga masalahnya. Apa masalahnya? Kalau mobilnya terlambat pulang tidak bisa tidur. Ibu enak tidur tidak perlu mikir mobil. Semua orang punya masalah. Kurang apa mulianya Rasulullah? Rasulullah tidak pernah bikin dosa. Rasulullah tidak pernah nyakiti orang. Dalam rumah tangganya pun ada masalah. Dan apa sikap istrinya menghadapi masalah? Dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya mengeluh kepada Allah dalam sholatnya. Maka ibu-ibu ketika ada masalah, jangan curhat di tetangga. Jangan curhat kepada saudara. Lebih curhat kepada Allah dalam sholat hajat. Ya Allah, capek sudah saya menghadapi kemiskinan. Saya pelajaran saya bu. Anak saya waktu kecil dulu senang kolam. Senang mandi di kolam. Senang lihat ikan. Saya mau bikin tidak ada uang. Saya bawa ke tetangga lihat-lihat ikan yang ada kolam yang ada ikannya. Pergi lihat nak. Sudah lihat, saya berdoa ya Allah. Berikan saya rezeki supaya saya bisa juga bikin kolam yang bisa lihat anak saya. Supaya saya tidak kasih repot tetanggaku. Dengan izin Allah bisa. Kalau kita niat baik. Ya Allah, anakku suka kasihan pergi berenang. Berikan saya kemampuan supaya saya bisa bikin kolam renang juga. Supaya saya tidak kasih susah orang. Ya Allah, anakku suka naik mobil. Engkau tidak ada yang mustahil di sisimu ya Allah. Mudah-mudahan engkau berikan saya mobil. Supaya saya tidak mempermalukan keluargaku. Doa, jangan curhat. Di medsos, curhat kepada Allah. Dalam namanya salat hajat. Suami kita nakal, kasar. Suami itu Allah yang kasih hidayah. Minta kepada Allah. Ya Allah, saya capek menghadapi suami saya ya Allah. Saya minta cerai, ada anak saya. Saya mau berhenti jadi istrinya, saya tidak punya pekerjaan. Engkau melarang saya minta kepada manusia. Kau larang saya menjilat kepada manusia. Maka aku datang meminta kepadamu. Karena engkau janjikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau tempatku menyembah, engkau tempatku mohon. Aku datang memohon kepadamu. Angkat derajatku, berikan hidayah kepada suamiku. Kalau ibu tiap malam selama Ramadan 30 Ramadan ibu bangun sholat tahajud, masa sih Allah tidak kabulkan? Cuma kan kita tidak, ada masalah kita curhat di Facebook. Ada masalah kita curhat sama tetangga. Akhirnya apa? Rahasia satu komplek tahu. Maka sifat Khadijah, jangan mengeluh kepada manusia. Ngeluhlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apalagi sifatnya Khadijah. Ya. Memuliakan suami. Khadijah itu bagaimana cara memuliakan suaminya? Dia usap-usap. Coba ibu praktek ini nanti. Yang ketawa, saya serius geli ini. sendiri sih bu. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Nah ini kita pengen tahu nih bagaimana ya zaman sekarang, kira-kira masih ada nggak suami? Kira-kira suami ibu mau nggak dibelai-belai lagi? Nah, kami akan lanjutkan saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur.
dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.